Sekitar 70% bagian permukaan bumi tertutup oleh lapisan air, baik di daratan, di lautan, dan sedikit uap air yang terdapat di atas bumi. Planet bumi dinamakan juga planet air atau planet biru. Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Air di permukaan bumi banyak manfaatnya. Volume air di muka bumi jumlahnya tetap, seperti samudra dan laut dengan jumlah 97,22% dan air tawar sebanyak 2,78%. Disebabkan adanya perputaran atau disebut dengan siklus air. Siklus air dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama siklus pendek. Artinya, air laut menguap, mengalami kondensasi menjadi awan dan hujan, lalu jatuh ke laut. Kedua, siklus sedang. Artinya, air laut menguap, mengalami kondensasi, dan angin membawa air, membentuk awan di atas daratan, jatuh sebagai hujan, lalu masuk ke tanah, selokan, sungai, dan ke laut lagi. Ketiga, siklus besar. Artinya, air laut menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, yang disebut dengan sublimasi. Dibawa angin ke daratan, yaitu pegunungan tinggi, jatuh sebagai salju, membentuk glacier, yaitu lapisan es yang mencair, masuk ke sungai, lalu kembali ke laut. Nah, itu adalah siklus air. Kita lanjutkan. Aktivitas yang berkaitan dengan siklus air antara lain. 1. Evaporasi, yaitu proses berubahnya zat cair menjadi uap air atau air dari sungai, danau, dan laut. 2. Transpirasi, penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui pori-pori daun atau stomata. 3. Evapotranspirasi, yaitu proses gabungan dari evaporasi dengan transpirasi. 4. Kondensasi, yaitu pengawanan. Artinya proses perubahan wujud dari bentuk uap air menjadi titik-titik air. 5. Sublimasi, yaitu proses perubahan wujud dari bentuk uap air menjadi titik-titik air. 6. Persipitasi, yaitu segala bentuk curahan atau hujan dari bumi meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju. 7. Infiltrasi atau perembesan, yaitu pergerakan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah secara vertikal. Nah, ini adalah contoh siklus air. Ini ada awan, kemudian dia turun hujan karena ada sinar matahari, ada angin bergerak, ada turun hujan, ada yang, nah ini tadi Ibu sebutkan adalah evapotranspirasi. Evaporasi adalah air laut yang menguap, ada tumbuh-tumbuhan yaitu transpirasi bergabung menjadi evapotranspirasi. Kemudian ada air hujan turun, ada yang masuk ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Lanjutnya, siklus pendek tadi sudah disebutkan, yaitu di sini samudra, penguapan, terjadi kondensasi pengawanan, ada awan, dan turun hujan kembali lagi ke samudra atau ke lautan. Siklus pendek. Siklus sedang, yaitu dari samudra penguapan menjadi kondensasi, ada awan, kemudian turun hujan, ada yang ke tanah, ada yang ke sungai, dan kembali lagi ke samudra atau ke lautan. Nah, ini yang ketiga itu siklus panjang. Dari samudra menguap menjadi kondensasi, ada sublimasi di daerah dataran tinggi, membentuk kristal-kristal es, kemudian bentuk salju dan turun hujan. Yaitu turun hujan di daerah pegunungan tinggi disebut dengan glacier atau es mencair. Ada yang turun ke sungai, ada yang ada di daratan, dan kembali lagi ke samudra atau ke lautan. Nah, untuk minggu ini siklus air kita sampai di sini. Hanya Ibu minta kepada kalian ada tugas, yaitu ada 10 soal yang kalian harus kerjakan di rumah, dan minggu depan kita bertemu kembali dan Ibu akan melihat hasil kegiatan kalian. Di sini ada 10 tentang siklus hidrologi yang tadi Ibu terangkan. Nah, di sini ada yang pertama soalnya proses evaporasi, apa itu? Kalian kerjakan uraiannya. Kemudian yang kedua transpirasi, yang ketiga evapotranspirasi itu apa? Keempat konveksi, 5 konduksi, 6 sublimasi, 7 overland flow, 8 infiltrasi, 9
persolation, dan yang terakhir groundwater. Ya, itulah pertemuan kita hari ini tentang dinamika hidrosfer, yaitu siklus air. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.